Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 24 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa keenam market saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan ya, pergerakan kemungkinan besar menurut saya Euro USD ini setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, dan telah terjadi perubahan tren menurut saya, gambaran saya saat ini ya, karena saya melihatnya dari beberapa bulan ke belakang, terutama bulan September ya, di area sini yaitu kisaran tanggal 27. Di posisi ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, membentuk sebuah higher low, higher high, sampai dengan dia berhasil bergerak atau breakout di atas wilayah support yaitu di 1.01977, dan setelah itu ada peluang retest ya atau koreksi sampai dengan mendekati area trend line atau low weekly, dan di sini ada penolakan. Dari 3 hari ke belakang menurut saya ini membentuk sebuah tree in setup ya, dimana tree in setup ini terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan ya, dari candle impulsif bearish ya, kemudian dilawan candle impulsif bullish tapi setengah daripada candle ini, dan kemudian dihajar oleh candle impulsif bullish berikutnya. Besar kemungkinan hari ini akan terjadi pengujian kuat di wilayah high weekly yaitu 1.04818, dengan target saya kenaikan hingga mencapai area order block atau di 1.05487. Apakah hari ini mampu sampai dengan area sana? Menurut saya akan bergerak minimal menguji wilayah high weekly-nya. Oke, langsung aja sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 1 jam untuk pergerakan Euro USD ya. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya, dari 3 hari ke belakang. Sudah ada perubahan dari area koreksi ya, perhatikan ini ada area koreksi ya, bearish untuk koreksi dan berhasil break area trend line. Oke, berhasil break area trend line, retest, dan di sini menunjukkan potensi kekuatannya setelah ada bullish pin bar. Dan di hari kemarin terjadi breakout structure ya di wilayah ini, dan kemudian bergerak saat ini menuju wilayah resisten yaitu di 1.04393, dan posisinya menurut saya ini akan berlanjut naik ya, tentunya akan menguji wilayah high weekly di 1.04818. Adakah koreksi? Kalau kita lihat susunan candle terakhir ya, perhatikan di sini, ini ada susunan candle terakhir, ada bullish pin bar, kemudian ada impulsive bearish ya, seharusnya ada koreksi ya. Ini seharusnya ada koreksi, dan candle terakhir di sini pun juga bergerak di area resisten 1.04393. Kalau koreksi sampai area berapa? Tentunya saya melihat ada potensi resisten become support ya. Ini ada support, dan ini menjadi support juga, resisten become support. Oke. Terus kemudian sampai area berapa untuk koreksinya? Sebentar, kalau menurut saya, gambaran saya ya, minimal mendekati area, harusnya sih bisa sampai 50% ya. Tapi saya melihatnya buyer lagi memiliki kekuatan yang cukup signifikan ya. Yang perlu saya pantau adalah wilayah support dulu, step awal ya. Jika mana dia koreksi sampai area sini, maka di sini menjadikan potensi saya untuk pemantauan. Kalau sampai nanti ada bullish pin bar, bullish engulfing ya, kemungkinan ada single pattern, double pattern, atau triple pattern, besar kemungkinan akan terjadi kenaikan berlanjut. Tapi kalau di sini gagal dalam arti ada bearish impulsif ya, bearish impulsif, maka yang menjadi sasaran saya berikutnya adalah wilayah support. Ya, wilayah supportnya yang di sini, ini ya, ini menjadi wilayah support, dan saya akan pantau wilayah ini, wilayah supportnya ya. Yang kedua di sini. Oke. Menurut saya kalau udah sampai area sini besar kemungkinan akan terjadi pembalikan sih, karena ini coba kita ukur ya, ini kelihatannya memang areanya area Fibonacci retracement 50% ya, atau area golden level. Coba kita lihat, kita tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement. Oke, coba kita tarik dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya, kurang lebih sini. Nah, pas ya, betul ya, kita sudah menemukan area golden level. Maka ini saya perbesar aja seperti ini. Ya, ini yang menjadi pemantauan.
Ya, syaratnya kalau muncul ke area sini ya, atau bergerak menguji wilayah 50-61,8% dari swing ini ya, semoga aja ini ada dorongan kuat. Maka sinyal V terbalik ini lebih kuat kalau dia break di bawah 23,6% sampai area supportnya. Ya, ini juga saya perbesar aja. Nah, ini ya, sampai area ini kalau impulsif bearish ya, hati-hati kalau tidak ada penolakan di wilayah ini. Adanya impulsif bearish close di bawah support 1.04071, saya akan memastikan harga akan menuju 50%-nya. Tapi kalau di sini hanya bergerak tidak break impulsif bearish tapi membentuk pattern pembalikan, bullish engulfing, bullish pin bar, kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Jadi gambaran saya yang pertama untuk Euro USD menguji dulu wilayah ini. Kalau nanti ada pattern terbentuk, dia akan ke sini, ke high weekly-nya, menguji wilayah ini di 1.04818. Oke, yang kedua, kalau impulsif bearish ya, ini impulsif bearish close di bawah area support, maka menuju wilayah ini, wilayah golden level, dan targetnya sampai dengan area high weekly. Nah, gambaran saya seperti ini untuk market Euro USD. Kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita juga lihat di time frame daily. Dan di sini terlihat juga hal yang sama, dorongan impulsif bearish sangat kuat sekali dan saat ini berada di area 88,3% atau 1.20640. Apakah area ini bisa menjadikan titik pembalikan? Dan tentunya saya lihat di sini juga mendekati area order block ya, tapi kecil kemungkinan besar sih ada penolakan di area tersebut ya. Kenapa? Menurut saya peluangnya sangat kecil ya, peluangnya sangat kecil, tapi tidak masalah. Kita lihat dulu, cuman sampai dengan saat ini ya di area tersebut untuk daily-nya ini kan lagi bergerak nih ya, tidak bergerak turun. Tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil apakah betul-betul wilayah ini bisa dijadikan acuan pembalikan. Sekarang kita langsung turunkan aja. Coba kita turunkan time frame 4 jam dulu ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam telah terjadi apa ini? Sebentar, ini sudah di breakout ya. Ini sudah di breakout. Telah terjadi long legs doji ya, tapi membutuhkan satu konfirmasi 4 jam ke depan sampai dengan pukul 17.00. Apakah kalau di sini ada pembalikan candle warna merah, saya pastikan akan koreksi dulu ya, karena sebelumnya ini sudah di breakout ya, yang sudah kita gambarkan symmetrical triangle. Ingat ya, ini symmetrical triangle-nya, dan symmetrical triangle ini bisa kita ukur loh. Sebentar ya, ini tadi saya terlanjur saya hapus, nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita bisa ukur dari swingnya seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan cara mengukur target kalau sudah membentuk swing symmetrical triangle. Nah, ini tiangnya ya, kita copy, kita pindah ke area terakhir di sini nih. Nah, low terakhir. Jadi targetnya kita di situ. Ya, target naiknya saya akan tandain. Targetnya kita udah dapat di wilayah ini. Nah, udah, ini targetnya untuk sampai dengan hari Jumat lah ya, sampai dengan hari Jumat di area situ targetnya. Jadi tinggal kita mencari titik pembalikan ya, titik pembalikan atau retest bisa terjadi kalau nantinya menurut saya dia antara retest sampai dengan area high weekly atau sampai dengan resistennya. Tapi ini memang candlenya masih hijau semua ya, makanya saya membutuhkan ada perubahan candle minimal warna merah dan membentuk bearish engulfing atau bearish pin bar. Saya pastikan akan terjadi penurunan. Intinya sih di situ ada koreksi ya, turun tapi untuk koreksi. Oke, sekarang langsung aja kita lihat di time frame 1 jamnya untuk melihat lebih detail dan skenario untuk trading plan saya di GBP USD seperti apa. Dan tentunya ini saya masih menunggu ya, menunggu pembalikan. Kalau di time frame 1 jam memang sudah ada bearish engulfing ya, dan konfirmasi 2 jam ini sampai dengan saat ini masih membentuk sebuah area base kecil ya ini. Jadi yang pertama yang akan menjadi acuan saya adalah area high weekly, atau minimal kalau itu memang betul-betul high-nya ya, sampai dengan kisaran area resisten 1.19510. Oke, itu retestnya ya, dan targetnya sudah kita dapatkan. Dan posisinya tetap saya akan menunggu, tidak akan saya kejar untuk pengambilan buy. Pertama di sini, kemudian dia akan bergerak naik. Oke, ini target pantaunya ya. Target pantaunya adalah ini. Ini adalah target pantau. Oke,
Kita pantau wilayah ini, kalau ada pattern terbentuk baru kita buy. Kalau impulsif bearish saya akan tunggu sampai dengan target berikutnya adalah di sini nih. Nah, ini target berikutnya. Karena menurut saya kecenderungannya naik semua ya. Ini didukung dari indeks dolar terjadi penurunan pasca The Fed tidak terlalu agresif ya dalam menaikkan suku bunga karena melihat kondisi ekonomi yang rawan akan terjadi resesi, dan ini akan berlanjut sampai seperti ini. Oke. Nah, ini skenarionya dari dua skenario ini ya. Jadi intinya kalau di sini ada pembalikan, bullish engulfing, bullish pin bar boleh buy. Tapi kalau candlenya impulsif bearish, hati-hati, dia akan bergerak turun menuju resistennya, baru dia akan naik. Istilahnya akan membentuk sebuah swing low ya, atau higher low, baru dia mencari titik higher high berikutnya setelah breakout tertingginya di 1.21130. Oke, kita berlanjut lagi di market berikutnya adalah Aussie USD. Kita lihat lagi di Aussie USD, dan hal yang sama, 3 kali candle warna hijau dan membentuk 3 in setup, artinya akan ada dorongan kuat dan berusaha break area high weekly. Saya rasa posisinya ini akan terjadi breakout ya. Secara wave analisa pun kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, ini udah wave keempat dan ini menuju wave kelima. Artinya wave kelima adalah mencari titik high berikutnya adalah atau higher high ya, dan tepat ada area order block di time frame daily ya, atau time frame D1. Kita lihat ya, untuk time frame D1 ini, untuk pergerakan yang lebih kecil kita intip dulu di time frame 1 jam. Ya, saya sih berharap ada koreksi dulu lah ya sebelum dia naik lebih kencang. Dan ini sudah breakout, Anda perhatikan ya, pergerakan swing low-nya ini sudah di breakout dan kemudian dia sudah bergerak naik. Maka ini saya hapus ya. Ini saya hapus dan ini juga saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Dan posisinya sudah berubah naik. Ya, gagal ya, ini meneruskan penurunannya, dia gagal. Hanya tertahan di low weekly dan kemudian dia jump naik ke atas. Oke, udah breakout wilayah daripada 0.67328 di sini. Dan open weekly bears pun di breakout, ini kemungkinan besar menuju high weekly. Dan potensinya menurut saya ya, gambaran saya sih ini sih, kalau untuk Aussie USD ini dengan adanya dorongan kuat ini besar kemungkinan akan di breakout nih, resistance 0.67702 menuju high weekly-nya, retest baru ke area order block. Tinggal pemantauan wilayah ini aja. Kalau nanti ada penolakan maka kemungkinan akan terjadi penurunan lagi. Artinya membentuk titik terendah ya, atau koreksi berikutnya ya, baik itu nanti mendekati wilayah ini. Nah, ini gambarannya, entah ini akan koreksinya entah hari ini atau enggak hari Jumat ya. Tapi menurut saya hari ini kecenderungannya akan lebih kuat naik untuk Aussie USD ya. Karena posisinya sebentar, kalau kita lihat di area ini jauh ya, area ini sebenarnya high weekly ini sudah ada potensi pembalikan, tapi sudah terjadi ya. Ini udah terjadi, maka kemungkinan akan besar terjadi mendekati wilayah di atas ini ya, di atas 0.68978 ya. Kita lihat dulu area order block ini apakah betul-betul kesentuh apa enggak. Jadi nanti kalau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, kita tinggal hajar aja sell di sini, stop loss di atas, target minimal high weekly resistance sampai dengan open weekly bears atau dari pembukaannya. Oke. Ini dari market Aussie USD ya. Sekarang kita berlanjut di USD Kanada. Untuk USD Kanada di time frame daily. Nah, USD Kanada terlihat ada bearish engulfing ya. Kemarin sudah saya sampaikan kecenderungannya adalah kuat turun, setelah dia koreksi 50% baru dia drop lagi. Dan ada bearish pin bar susulannya ya, dan ini sudah menjadikan titik penolakan yaitu low monthly sebelumnya, yaitu di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober ini sudah terjadi penolakan dan ini membentuk sebuah swing, besar kemungkinan akan terjadi breakout minimal area low weekly. Oke, sekarang kita langsung turunkan time frame 1 jamnya untuk kita buat skenario dari market USD Kanada. Dan untuk USD Kanada sendiri, nah ini skenario kita kemarin ya, alhamdulillah berhasil bearish pin bar tepat di area pattern terpantau di sini ya. Anda bisa lihat, terus kemudian dia turun ya, retest dan turun lagi sampai dengan area ini. Dan area ini ya, ini sudah nggak berlaku ya. Ini udah nggak berlaku. Saya hapus dulu sebentar. Ini sebenarnya yang 50% ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Ini juga udah selesai. Saya hapus dulu.
Maka saya ganti dulu areanya adalah area resisten ya, menjadi area resisten. Sebentar saya tandain, dan ini kecenderungan kita kemarin ke sini baru dia turun pas banget. Oke. Tinggal kita lihat untuk hari ini ya, peluangnya, posisinya menurut saya kecenderungannya masih kecenderungan kuat turun ya. Kecenderungan kuat turun. Jadi kalau posisi seperti ini akan mendorong ke area support ya, ke area support dan sampai dengan mendekati wilayah area ini. Area ini ya, semoga aja bisa sampai dengan area tersebut. Oke, maka skenarionya adalah seperti ini. Ini akan terjadi penurunan menguji wilayah support, oke, menguji wilayah support. Nah, pergerakannya akan ke area sini. Minimal mendekati area sini baru seperti ini. Ya. Ini ya kondisinya. Oke, teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan saat ini untuk pergerakan USD Kanada masih kecenderungannya kuat turun. Tinggal nanti Anda pantau aja yang menjadi low tadi ya di sesi Asia. Kalau ini terjadi breakout itu kan ada long legs doji ya. Ini kalau di breakout maka kecenderungan kuat turun. Jadi Anda bisa sell di bawah 1.33282. Oke, ini menjadi titik support terdekat daripada harga running saat ini. Itu gambarannya untuk market USD Kanada ya. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Kita lihat dulu di time frame daily-nya untuk USD Jepang Yen. Dan hal yang sama, bentuk strukturnya sama ya, posisinya saat ini menguji kuat area low weekly dan menuju area order block di time frame D1. Intinya turun ya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Time frame 1 jam sampai saat ini belum ada koreksi, belum ada koreksi ya, betul, koreksi ke atas, tapi kecenderungannya dia masih bergerak ke bawah dan membentuk area compression ya. Ini membentuk area compression, dan kalau kita lihat biasanya area ini akan panjang dulu sampai dengan area order block baru dia akan naik. Jadi skenario saya akan tunggu di area ini ya, order blocknya ini ya, ini berkisaran 137.231 sampai 136.37 area tersebut. Jadi skenario saya langsung aja ini akan bergerak menuju ke bawah ya, area compression seperti ini. Terus kecil-kecil. Kalau saya nggak akan transaksi dengan kondisi market seperti ini, saya sampai tunggu minimal low weekly sampai mendekati area ini, baru saya buy. Setelah ada pattern terbentuk, baru dia akan bergerak menuju minimal wilayah supportnya ya, mendekati wilayah ini targetnya. Oke, targetnya akan ke sini ya. Ini gambarannya dari market USD Jepang Yen ya, kondisinya seperti ini. Oke, sekarang kita berlanjut di market berikutnya, yaitu USD Swiss franc. Kita lihat di time frame daily. USD Swiss franc besar kemungkinan juga akan berlanjut turun, susunan candle hal yang sama ya. Dan ini menguji dulu wilayah low weekly ya, apakah mampu dia betul-betul ke area sini. Kalau dia mampu, dia bergerak sini, baru dia akan koreksi dulu, baru dia turun. Ini gambarannya. Kita lihat di time frame 1 jamnya untuk USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc kemarin struktur yang kita lihat hal yang sama ya, memang terjadi penurunan. Kalau ini sih saya cari area 50% aja ya, untuk saya targetkan sell. Jadi ini saya melihatnya ada perubahan ya, kenaikan. Saya coba cari area 50%-nya, yaitu di kisaran 0.94605. Area tersebut untuk target sell saya. Sebentar, area ini ya, ini area golden level 61,8% sampai dengan area 50%. Oke, area tersebut ini saya hapus, saya tandain dulu. Area 50%-nya adalah ini. 50%. Oke, kemudian area 61,8% berada di area sini. Ini area 61,8% dan ini area 50%-nya. Oke, kita udah dapat dua informasi tersebut, dan kemungkinan ini sudah mendekati juga dengan EMA 50 ya. Jadi kemungkinan menurut saya hal yang terjadi di market USD Swiss franc terjadi koreksi dulu, artinya dia naik menuju ke area sini, semoga aja ya, baru dia akan bergerak turun menuju area low weekly-nya. Nah, seperti ini ya dari trading plan saya dari 6 market per USD. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua.
Dan jangan lupa pastikan pattern terbentuk ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar. Jadi tidak semata-mata area tersebut Anda langsung entry posisi ya, tapi betul-betul konfirmasi jelas ada pattern terbentuk di wilayah tersebut. Kalau impulsif bullish maka akan terjadi dorongan buyer yang cukup kuat. Kalau impulsif bearish maka akan terjadi dorongan bearish yang sangat kuat. Tapi kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, itu artinya akan ada penolakan di wilayah tersebut. Oke, thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.